Jika tubuh membutuhkan nutrisi untuk hidup, maka hati pun juga membutuhkan nutrisi untuk bertahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrah Filmrani. Selama 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tasawuf. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM. Yang kami takdimi Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati, yang terhormat Dr. Ahmad Humaidi MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah. Yang kami hormati juga Ibu Kustiana Arisanti MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Serta yang saya hormati Ibu Umi Laila Maghfirah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan seluruh teman-teman mahasiswa yang kami takdimi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep yang mendeskripsikan tentang konsep dasar tasawuf. Kita ketahui teman-teman, dalam banyak literatur klasik, ulama menjelaskan konsep dasar tasawuf, konsep dasar cara untuk kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 yang dapat kami simpulkan. Yang pertama adalah at-takhalli. At-takhalli adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, seperti sifat iri, sifat dengki, sifat ujub, sifat sombong, dan lain-lainnya. Itu adalah sifat takhalli. Inilah fase takhalli. Fase di mana kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, yang dinamakan oleh ulama sebagai fase at-takhalli. Sedangkan takhalli secara etimologi atau secara bahasa sendiri itu berasal dari fathola atau khaliyun, itu bermakna sepi. Dan secara istilah yang telah saya jelaskan tadi, at-takhalli itu bermakna menyepikan atau mengosongkan diri dari segala sifat atau perilaku yang tercela. Adapun fase yang kedua adalah di mana kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang dinamakan oleh para ulama sebagai fase at-tahalli. Secara etimologi tersendiri, tahalli itu bermakna berasal dari lafaz tahalla, yang bermakna at-tahalli itu adalah menghias. Nah, at-tahalli sendiri secara istilah dalam konsep tasawuf, konsep dasar tasawuf, at-tahalli adalah menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti sifat dermawan, sifat yang rendah hati, sifat yang segala sifat yang dianggap itu sebagai sifat-sifat yang terpuji. Itulah fase yang kedua atau disebut dengan at-tahalli. Di fase yang ketiga, ini adalah fase yang terakhir. Ketika seorang hamba sudah melewati fase yang pertama at-takhalli, dia sudah mampu untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, maka dia akan beranjak kepada fase yang kedua, yakni tahalli, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Jika 2 fase ini sudah terlewatkan oleh seorang hamba, maka fase yang terakhir adalah at-tajalli, di mana rahasia-rahasia ilahi sudah jaliyun tampak kepada seorang hamba tersebut. Secara etimologi tersendiri, secara bahasa, at-tajalli itu berasal dari lafaz tajalla yatajalla, yang bermakna tampak atau jelas. Secara istilah tasawuf, at-tajalli itu bermakna sebuah ketampaan atau keterbukaan sirrun ilahi atau rahasia-rahasia ilahi kepada seorang hamba. Maka pada fase ini sir-sir ilahi atau rahasia-rahasia ilahi atau di sini saya sebutkan sebagai tersingkapnya cahaya ilahi dalam hati. Maka semua
cahaya-cahaya ilahi, rahasia-rahasia ilahi. Ketika sudah mencapai fase yang ketiga ini, yakni at-tajalli, seorang hamba itu sudah tersingkap atau terbuka siri-siri ilahinya. Maka teman-teman, dari ketiga konsep ini, kita sering mendengar atau membuat sebuah analogi. Sebuah cangkir kopi itu bagaikan manusia yang diisi sebuah kopi, yakni diisi dengan sebuah sifat-sifat yang kotor. Maka jika kita ingin membersihkannya, maka harus kita taholli terlebih dahulu, membuang atau mengosongkan dari hal-hal yang tidak terpuji, atau kita buang kotor-kotornya itu. Setelah kita buang bersihkan, maka fase yang kedua adalah tahalli, menghiasi. Hiasi gelas ini dengan hal-hal yang baik. Maka ketika sudah terhiasi dan juga bersih dari hal-hal yang buruk, maka tajalli, tanpa sir-sir ilahi. Maka seperti itulah analogi yang bisa mempermudah untuk kita fahami tiga konsep dasar tasawuf ini. Selain tiga konsep dasar tasawuf ini, ada juga dua konsep dasar, yakni al-maqamat wal ahwal, di mana seseorang, saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Al-ahwal itu adalah di mana keadaan seorang hamba itu mencapai sebuah tingkatan tertentu tanpa adanya usaha tersendiri. Artinya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ahwal. Adapun seorang hamba yang mencapai tingkatan tertentu dari tasawuf tapi melalui usaha sendiri, tidak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan al-maqamat. Di sini saya sebutkan al-maqamat adalah tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha dan latihan. Nah, adapun ahwal itu keadaan batin yang dianugerahkan Allah tanpa adanya usaha secara langsung. Maqamat dan juga ahwal. Nah, maka perlulah Anda melihat apakah Anda masih dalam fase maqamat atau ternyata Anda adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah atau disebut dengan fase ahwal. Maka dari kelima konsep dasar ini, mari kita mengamalkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dari tahalli dan juga tajalli. Mulai kita mengosongkan diri-diri kita dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, lalu maka tampaklah sir-sir ilahi dan juga cahaya-cahaya ilahi pada hati kita. Dan itulah nutrisi yang saya sampaikan pada awal video. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ahwal atau anugerah dari Allah, atau kita adalah orang-orang yang masih maqamat, orang yang harus berusaha tersendiri untuk mencapai tingkatan-tingkatan tertentu dalam tasawuf. Jika kita masih dalam fase maqamat, maka berusahalah, berdoa, dan semoga berhasil. Cukup sekian dari kami. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan atau penjelasan yang tidak luput dari kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga unzah lebih jaya dan menarik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.